Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih bertemu di video pembelajaran kali ini pada mata kuliah Al-Hadis. Bersama saya Nur Fadilah Syam. Kali ini saya akan mencoba menjelaskan materi pada mata kuliah Al-Hadis, yaitu pengenalan kitab-kitab hadis. Adapun tujuan pembelajaran atau capaian pembelajaran kali ini adalah mahasiswa mampu memahami karakteristik setiap kitab-kitab hadis, terkhusus Kutubus Sittah dan kitab hadis yang lainnya. Yang kedua, mahasiswa mampu membandingkan perbedaan antara Kutubus Sittah dengan Kutubut Tis'ah dan kitab-kitab hadis yang dijadikan sumber hadis lainnya. Kemudian, mahasiswa mampu menunjukkan sikap secara kritis dalam menganalisis pembelajaran ataupun kitab-kitab hadis rujukan tersebut. Nah, di sini saya akan mencoba menjelaskan satu persatu dari istilah kitab rujukan hadis tersebut. Yang pertama, Al-Jawami. Al-Jawami ini adalah kitab yang disusun berdasarkan bab dan mencakup hadis-hadis berbagai segi ajaran. Atau bisa diartikan, kitab Al-Jawami ini adalah kitab yang sangat kompleks ataupun sempurna dan lebih banyak babnya. Kenapa? Yang pertama, ada bab tentang tokoh agama, tafsir, fitan, tanda-tanda kiamat, manakib, kemudian hukum, semuanya ada. Nah, biasanya kitab ini yang paling terkenal adalah kitab Al-Jawami' atau Jami' Sahih Bukhari. Kemudian Jami' Sahih Muslim. Dan ada juga Jami' At-Tirmidzi. Kemudian kitab Sunan. Kitab Sunan ini lebih ringkas daripada kitab Al-Jawami' tadi. Nah, disusun berdasarkan bab-bab fikih seperti taharah, salat, haji, muamalah dan lain-lainnya. Nah, kitab Sunan ini lebih ringkas, tidak sekompleks pembahasan dalam kitab Al-Jawami yang sudah disebutkan tadi. Apa saja kitab-kitab Sunan ini? Yang pertama Sunan At-Tirmidzi, Sunan An-Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, Sunan Abu Daud. Semuanya ini ada pada Kutubus Sittah. Apalagi ya? Nah, ada satu lagi. Yang pertama Musnad. Musnad ini adalah kitab yang disusun berdasarkan nama-nama perawi atau bisa juga berdasarkan nama-nama para sahabat. Bisa jadi sahabat yang duluan memeluk Islam atau khulafaur rasyidin, atau juga sahabiyah, bisa juga yang lainnya. Nah, jadi kalau melakukan pencarian hadis di dalam kitab Musnad, maka kita cukup mencari tahu nama perawinya atau nama yang meriwayatkan hadis tersebut, maka hadis itu akan kita jumpai di dalam kitab Musnad tersebut. Berbeda dengan kitab Al-Jawami dan kitab Sunan tadi yang disusun berdasarkan bab-bab fikih. Kemudian ada lagi Mu'jam. Mu'jam itu kitab hadis yang disusun berdasarkan susunan guru-guru penulisnya. Nah, ini bisa dikatakan seperti kamus. Nah, biasanya dia disusun berdasarkan huruf hijaiyah. Sama saja seperti kitab Musnad tadi, akan tetapi Musnad disusun berdasarkan nama-nama para sahabat atau para perawi, sedangkan Mu'jam disusun berdasarkan huruf-huruf hijaiyah. Para ulama menggunakan kode untuk mempermudah ataupun memberikan simbol pada kitab-kitab tersebut. Biasanya simbol ini ditemui di dalam Mu'jam atau kamus pencarian hadis ataupun di dalam kitab-kitab sumber hadis. Yang pertama, simbol itu adalah huruf kha. Kha ini untuk Imam Bukhari atau Sahih Al-Bukhari. Kemudian mim untuk Sahih Muslim. Kemudian huruf dal untuk Sunan Abu Daud. Kemudian huruf ta untuk Sunan At-Tirmidzi. Sin untuk Sunan An-Nasa'i dan ja untuk Ibnu Majah. Ada juga kode gabungan dari kitab-kitab tersebut. Yang pertama Sittah. Sittah ini disebut sebagai Kutubus Sittah merujuk pada kitab hadis yang 6. Apa saja? Imam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan An-Nasa'i, Sunan At-Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah dan Sunan Abu Daud. Kemudian ada lagi simbolnya huruf ain dan ha. Nah, ini merujuk pada Sunan Al-Arba'ah atau kitab Sunan yang 4. Apa saja itu? Yang pertama Sunan An-Nasa'i atau Sunan An-Nasa'i, Sunan Abu Daud, Sunan At-Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah. Nah, kalau dia sesuai dengan di PowerPoint, dia Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Ini merupakan Sunan Al-Arba'ah. Nah, setelah pemaparan materi tadi, sudah bisa kan membedakan kitab Sahih, kitab Sunan, dan kitab Musnad? Kalau mau cari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakar As-Siddiq saja. Simpan jawabanmu untuk pertemuan selanjutnya. Thank you for watching. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.